Hello everyone, today we will discuss about metaconnection and important skill for modern times by Brendan Conway Smith. You might be one of the many people in the world, myself includes, who feel you live your life in a dark room. My research trying to bring a little light into our homes, and we're going to do this by telling you about the science of metaconnection. For my PhD, I researched metaconnection, which is a fancy word for how we can understand and control our minds, and the enormous benefit that can from it. First, I'm going to tell you why this is important, and especially why this is important right now. The thing is, humans have never fully understood our own minds, just as until recently we never understood our own bodies. Humans have been around for millions of years before we had the slightest idea of what any of our organs did. We had no clue that we even had an immune system. So, if we've spent our entire lifetime on this planet as strangers to our surface, just think of the harm caused by this. It's gruesome to picture what medicine was like in the past. Really, it's very good thing doctors no longer prescribe drinking mercury to pregnant women. And as absurd as this is, it's like that people in the future will look back our understanding of the mind as if we're in the dark age. We now mostly understand how our bodies function, and because of this, we can interact with them better. We know how to keep out harmful things and take it in the right nutrients. We can even remove part of the body that don't work and replace them with a part that work better. So here's my point. Just like our bodies, we also never understood our own minds. We haven't had an inkling to any of its inner mechanics, and because of this, we haven't interacted with them at all. But now, finally, we're beginning to, just as when we learn about our physical makeup. We're now glimpsing our own mental process and learning to interact with them better. If it's this way, it's as if we've been living inside a dark house. Living in a dark house is how people around the world feel inside their own minds, trying to move through spaces they never seen, not living as well as they call in a room that is lit. So here's my point: just as science has illuminated the human body, we are now burdening the room of the mind. This is an exciting time in human history when we are finally coming to understand our own mental home. We're learning how the mind can understand itself and now it can interact. Three a good reason why I chose this research is because I was I was born with ADHD, attention difficulty, hyperactivity disorder, and as you may have had, this condition makes it pretty. It's difficult to regular attention. In fact, only 5% of students with ADHD graduate university. My success come from practicing metacognitive techniques, and that's why I study metacognitive for my PhD with the goals of giving the same tool that helped me to other people. Metacognition is when the mind controls itself
use as word for something we do naturally. It's like using a session word for something as simple as studying how your body moves. For example, do you routinely focus your attention? I bet you're focusing right now. How about this? Have you never been working on something while trying to control an emotion? Have you ever resisted a glass like I really don't feel like doing this? I'd rather be scrolling through my phone, but now I have to focus on this one important thing. Sound familiar that because controlling your mind is as smiling normally as controlling your body, but unfortunately it's not always that easy. But it is how we get the most important thing done in life. And the better you are it, the better you can achieve your goals and greater fulfillment. These days, people find it increasingly important to be mindful of their own thoughts, and this is all the more important because our brains are not built for modern times. Our primate brains evolved for a very different environment, and this is called the age old brain problem in a high tech world. One of the side effects of modern technology is that gaming apps, social media, and online content can hijack the learning pathway of the human brains. And when this happens, people become captive to attention, compulsive behaviors, and emotional problems. The pandemic has poured gasoline on the mental health crisis. It has forced many people into social isolation and greater dependence on device for socializing and entertainment. This debilitating mental health problems affecting more than half a billion people worldwide with financial loss of trillions of dollars. But there is a good news. Decades of empirical research has shown that metacognition is effective in reducing addictive behaviors and improving mindfulness and emotional well-being. Because again, understanding your thoughts will help you direct them better. For example, we can use metacognitive training to improve our mental performance. Metacognition is a skill that we can improve and even become expert at. So, there are a few methods that we can do. First, you can train your attention, daily focus exercise, and meditation. This is useful to allow you to be more focused. Secondly, we can learn to be better, control our emotional. And lastly, we can also train our memory and expand our ability to remember. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang metakognisi, sebuah keterampilan penting untuk zaman modern oleh Brendan Conway Smith. Kamu mungkin salah satu dari banyak orang di dunia ini termasuk saya, yang merasa telah menjalani hidup di dalam ruangan gelap. Penelitian ini berusaha untuk membawa sedikit cahaya ke dalam rumah kita. Dan kita akan melakukan ini dengan memberitahu kamu tentang ilmu metakognisi. Untuk PhD ini, meneliti metakognisi yang merupakan istilah yang rumit untuk bagaimana kita dapat memahami dan mengendalikan pikiran kita sendiri, serta manfaat besar yang dapat datang dari itu. Pertama, saya akan memberitahu kamu mengapa ini penting dan terutama mengapa ini penting untuk saat ini. Masalahnya kita manusia tidak pernah sepenuhnya memahami pikiran kita sendiri. Sama seperti hingga baru-baru ini. Kita tidak pernah memahami tubuh kita sendiri. Manusia telah ada selama jutaan tahun sebelum kita memiliki sedikit pun ide tentang apa yang dilakukan oleh organ-organ kita. Kita bahkan tidak tahu bahwa kita memiliki sistem kekebalan. Jadi, seolah-olah kita telah menghabiskan seluruh hidup kita di planet ini
sebagai orang asing bagi diri kita sendiri. Pikiran saja tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh ini. Sangat mengerikan untuk membayangkan seperti apa kedokteran di masa lalu. Ini adalah hal yang sangat baik bahwa dokter tidak lagi meresepkan minuman merkuri kepada wanita hamil. Dan seabsurd ini, kemungkinan besar orang-orang di masa depan akan melihat kembali pemahaman kita tentang pikiran seolah-olah kita berada di zaman kegelapan. Sekarang kita sebagian besar memahami bagaimana tubuh kita berfungsi, dan karena ini kita dapat berinteraksi dengan mereka dengan lebih baik. Kita tahu bahwa menjaga hal-hal berbahaya, keluar dan mengambil nutrisi yang tepat. Kita bahkan dapat mengangkat bagian tubuh yang tidak berfungsi dan menggantikannya dengan bagian yang berfungsi lebih baik. Jadi inilah poin saya. Sama seperti tubuh kita, kita juga tidak pernah memahami pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat memiliki petunjuk tentang mekanisme dalamnya. Dan karena ini, kita tidak berinteraksi dengan baik dan mereka sama sekali. Tetapi, sekarang akhirnya kita mulai melakukannya. Sama seperti ketika kita belajar tentang susunan fisik kita, kita sekarang mulai berproses melihat mental kita sendiri. Dan dengan demikian, kita belajar untuk berinteraksi dengan mereka dengan lebih baik. Ketika dilihat dengan cara ini, seolah-olah kita telah hidup di dalam rumah gelap. Tinggal di rumah yang gelap adalah cara orang-orang di seluruh dunia merasakan apa yang mereka rasakan di dalam pikiran mereka sendiri. Mencoba bergerak melalui ruang yang belum pernah mereka lihat, tidak hidup sebaik yang mereka bisa di ruangan yang terang. Jadi, inilah maksud saya seperti halnya sains telah menerangi tubuh manusia, kita sekarang menerangi ruang-ruang pikiran. Ini adalah waktu yang mengasihkan dalam sejarah manusia, ketika kita akhirnya mulai memahami rumah mental kita sendiri. Kita belajar bagaimana pikiran dapat memahami dirinya sendiri dan bagaimana ia dapat berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan lebih baik. Saya harus mengakuinya, ada alasan bagus mengapa saya memilih penelitian ini, itu karena saya lahir dengan ADHD, Attention Difficult Hyperactivity. Dengar, kondisi ini membuatnya cukup sulit untuk mengatur perhatian. Faktanya, hanya 5% mahasiswa dengan ADHD yang lulus dari universitas. Keberhasilan saya berasal dari mempraktikkan teknik metakognitif, dan itulah sebabnya saya mempelajari metakognisi untuk gelar dokter saya, dengan tujuan memberikan alat yang sama yang membantu saya kepada orang lain. Metakognisi adalah ketika pikiran mengendalikan diri sendiri, hanya sebuah kata untuk sesuatu yang kita semua lakukan secara alami. Ini seperti menggunakan kata sains untuk sesuatu yang sederhana seperti mempelajari bagaimana tubuh Anda bergerak. Misalnya, apakah Anda secara rutin memfokuskan perhatian Anda? Saya yakin saya sedang fokus sekarang. Bagaimana dengan ini? Apakah Anda pernah mengerjakan sesuatu sambil mencoba mengendalikan emosi? Pernahkah Anda menahan dorongan seperti saya benar-benar tidak ingin? Saat melakukan ini, saya lebih suka menggulir ponsel saya. Tetapi tidak, saya harus fokus pada satu hal penting. Kedengarannya familiar, itu karena pengendalian pikiran Anda sama normalnya dengan pengendalian tubuh Anda. Tetapi sayangnya itu tidak selalu semudah itu. Tetapi begitulah cara kita menyelesaikan hal-hal terpenting dalam hidup. Dan semakin baik Anda melakukannya, semakin baik Anda mendapatkan tujuan dan kepuasan yang lebih besar. Akhir-akhir ini orang merasa semakin penting untuk berhati-hati tentang pikiran mereka sendiri, dan ini menjadi semakin penting karena otak kita tidak dibangun untuk zaman modern. Otak primata kita berevolusi untuk lingkungan yang sangat berbeda, dan ini disebut masalah otak kuno di dunia berteknologi tinggi seperti saat ini. Salah satu efek samping dari teknologi modern adalah
Aplikasi, game, media sosial, dan konten online dapat membajak jalur pembelajaran otak manusia. Dan ketika ini terjadi, orang menjadi tawanan perilaku kompulsif, perhatian, dan masalah emosional. Pandemi telah menuangkan bensin ke krisis kesehatan mental ini telah memaksa banyak orang untuk jatuh ke dalam isolasi sosial dan ketergantungan yang lebih besar pada perangkat atau kecanduan dalam teknologi. Untuk bersosialisasi dan hiburan ini ditambahkan masalah kesehatan mental yang melemah yang mempengaruhi lebih dari 500 miliar orang di seluruh dunia dengan kerugian finansial triliunan dolar. Tetapi ada kabar baik, yaitu puluhan tahun penelitian empiris telah menunjukkan bahwa metakognitif efektif dan meningkatkan perhatian dan kesejahteraan emosional, karena sekali lagi memahami pikiran kita dapat membantu kita mengarahkannya dengan lebih baik. Kita perlu memahami pikiran kita itu untuk membantu dan mengarahkannya dengan lebih baik. Misalnya, kita dapat menggunakan pelatihan metakognitif untuk meningkatkan kinerja mental kita. Metakognitif adalah keterampilan yang dapat kita semua tingkatkan dan bahkan menjadi ahli. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melatih perhatian kita. Setiap hari latihan fokus dan meditasi. Ini berguna untuk memungkinkan kita untuk lebih fokus. Yang kedua, kita dapat belajar untuk lebih mengendalikan emosi kita. Dan kita juga bisa melatih ingatan dan memperluas kemampuan kita untuk mengingat.